Sudah tidak diperlukan lagi kemandunggalan TNI Polri dengan rakyat. Saudara, ini statement yang kedua kalinya yang pernah saya dapat langsung dari mulut seorang jenderal TNI senior yang sudah udur usia, sedang menduduki jabatan strategis dalam pengembangan karakter manusia-manusia pilihan, namun bisa-bisa membawa perubahan yang menyesatkan bagi arah dan perjalanan bangsa Indonesia, adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Agus Wijoyo, mantan Komandan Sesko TNI, dan kini masih menjabat sebagai Gubernur Lemhanas, putra angkat almarhum Jenderal Anumerta Sutoyo, salah satu korban tragedi kudeta G30S PKI. Saudara, statement pertama saat masih menjabat Komandan Sesko TNI sebagai penggagas awal atas pemikiran tidak efektifnya Koter, penghapusan atau peniadaan istilah Koter atau komando teritorial seperti Kodam, Korem, Kodim, Koramil, dan Babinsa. Sedangkan statement kedua tentang pernyataan sudah tidak diperlukan lagi kemandunggalan TNI Polri dengan rakyat, ketika diwawancarai Najwa Shihab baru-baru ini. Saudara, mari kita renungkan, telusuri dan ulas tuntas masalah ini secara integral komprehensif dengan nalar akar sehat, perpaduan ilmu dan fakta empiris di lapangan yang dilandasi niat luhur, hati bersih tanpa benci, bohong dan fitnah. Saudara, pertama, secara membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan dan pengorbanan rakyat bersenjata dan non-bersenjata, merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri dalam mengantar, menuju, dan mencapai kemerdekaan Indonesia. Dalam keberhasilan ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan bangsa Indonesia. Kondisi geografi, demografi dan sosial saat itu, serta situasi dan kondisi internasional global. Kedua, Tuhan telah menakdirkan letak dan kondisi negara kita yang diakui sebagai jamrut Katulistiwa dan dilalui putaran cincin api bumi yang serba melimpah kekayaan sumber daya alam dan yang terkandung di dalamnya. Ketiga, mau tidak mau, suka tidak suka, bangsa Indonesia adalah bangsa pada posisi yang belum maju seperti negara-negara maju lainnya di dunia, yang berdampak dan berkonsekuensi terhadap perubahan dan penyesuaian untuk mengimbangi peradaban, perkembangan dan dinamika global yang terus-menerus meningkat, tidak stagnan dan tidak pernah berhenti. Saudara, marilah kita kerucutkan pada pandangan Agus Wijoyo
terkait permasalahan tindakan Brigjen TNI Junior Tinular yang memberikan pembelaan terhadap salah seorang rakyat lemah yang tertindas oleh kezaliman. Saudara, seharusnya Agus Widjojo tidak lupa dan mau menganalisis tentang makna doktrin yang hakiki, yang tentunya berprinsip normatif namun bisa luas di lapangan terhadap hal-hal yang sulit diterjemahkan. Nampaknya dia juga tidak menyandingkan antara doktrin TNI dengan doktrin-doktrin lainnya, termasuk doktrin Polri. Saudara, dalam pandangan saya, doktrin TNI, Sabta Marga dan Sumpah Prajurit hingga kini masih relevan, solid dan valid dikaitkan dengan kondisi dan ancaman saat ini. Baik sikap dan tindakan secara kesatuan atau satuan seperti yang tertuang dalam Sabta Marga maupun untuk perorangan prajurit seperti yang tertuang dalam Sumpah Prajurit. Itulah yang telah diimplementasikan oleh seorang prajurit TNI, Brigjen TNI Junior Tinular, dalam mengamalkan doktrin Sabta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 TNI wajib. Saudara, dia tidak salah dan telah secara tepat menerapkan doktrin tersebut. Jangan lantas Agus Widjojo yang merasa sebagai orang yang masih terpakai oleh penguasa menjadi tidak jelas, salah kaprah dan salah arah dalam melihat dan menilai tindakan Brigjen Junior Tinular. Ingatlah, atas jabatan jenderal sekarang yang sesungguhnya sangat dominan, strategis dan mulia, justru Anda bawa ke arah yang sesat. Bawa pandangan jenderal yang memisahkan antara markas komando dan perorangan. Saya bisa paham, namun dalam implementasinya, Sabta Marga sebagai semboyan mutiara markas komando dan satuan tidak bisa dipisah-pisahkan dengan Sumpah Prajurit sebagai semboyan mutiara perorangan prajurit. Saudara, dari rangkaian komunisasi dan kumpulan hasil implementasi, Sumpah Prajurit akan bisa menjadikan implementasi Sabta Marga. Dengan kata lain, dari hasil kumpulan implementasi Sumpah Prajurit akan menjadikan hasil implementasi Sabta Marga. Jadi, sekali lagi, jangan menjauhkan atau memisahkan antara Sabta Marga dan Sumpah Prajurit, seperti kekeliruan jenderal dalam memanakan satuan teritorial yang perlu dihapus. Sadari, banyak kelemahan dan kekurangan secara sarana dan prasarana buatan untuk pertahanan negara nasional kita. Namun, dengan memanfaatkan dan memberdayakan teritorial yang ada, yaitu bumi wilayah serta seluruh isi di atasnya,
akan membuat musuh dari negara lain mungkin bisa masuk ke wilayah negara kita, namun tidak akan mampu tinggal lama seperti waktu dijajah Belanda. Saudara, jadi pernyataan jenderal tentang tidak perlunya lagi kemanunggalan TNI dengan rakyat adalah ngawur, mabuk, pikun, dan sesat. Teritorial atau bumi wilayah dan seluruh isi di atasnya termasuk rakyat adalah potensi-potensi yang potensial yang harus dibina, dipupuk, diarahkan, dimanfaatkan, dan diberdayakan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya, dan setepat-tepatnya. Oleh karenanya, kemanunggalan TNI Polri dengan rakyat harus dan wajib diprogramkan dan dilakukan selama-lamanya, selama NKRI masih ada. Bahwa kekuatan tentara bersenjata yang masih aktif, yang sudah pensiun, seluruh rakyat maupun wilayah harus tetap sinergi sesuai peran dan kondisi serta kemampuan masing-masing. Harus bersatu dan kompak, tidak dihasut dan diadu domba seperti sekarang. Dan ini adalah tanggung jawab besar seorang presiden. Kita kuat karena terlatih. Berlatih bukan untuk kalah dan mati, tapi untuk menang dan hidup. Masa-masa damai adalah masa untuk berlatih guna menyiapkan perang. Jika mau dalam keadaan damai, bersiaplah untuk perang. Saudara, di sisi lain tentang makna dan hubungan rakyat dan presiden, Agus Wijoyo menyatakan rakyat punyanya presiden. Juga menyatakan belum ada negara sebelum Indonesia merdeka. Telusur dan ulas tentang ini harus kita kaitkan dengan shift negara yang ada, sehingga bisa ditemukan tentang hak terhadap rakyat dari tinjauan bahwa Panglima TNI tidak dan bukan dipilih oleh rakyat, sedangkan presiden dipilih rakyat melalui proses dan prosedur yang ada. Ini bisa dipahami, namun tidak relevan dengan penghilangan dan peniadaan kemanunggalan TNI dengan rakyat saat masa damai atau sekarang ini. Ingat ini jenderal, jangan merasa tinggi berperan, namun justru berpikir sesat. Semoga ini juga mengingatkan dan menyadarkan kepada seluruh TNI Polri, generasi penerusku yang baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Merdeka! Bandung, 11 November 2021. Sugeng Waras.